ke Ibu karena ini saya mendapatkan tugas untuk mewawancara kepala sekolah terkait dengan penanganan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekolah. Ibu, apakah Ibu bersedia? Monggo, insya Allah bersedia. Oh, gitu. Terima kasih Ibu. Begini Ibu, pastinya kan Ibu sudah sering menangani kasus-kasus baik itu terkait dengan anak, murid ataupun dengan guru itu. Jadi saya ingin bertanya beberapa hal ya Bu ya. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral? Sesuai dengan kasus yang selama ini saya tangani ya Bu ya. Yang pertama saya mengamati dilema etika karena suatu permasalahan yang terjadi sama-sama benar. Kemudian di situ juga tidak ada pelanggaran hukum. Nah selanjutnya untuk mengidentifikasi kasus yang saya tangani sesuai dengan dilema etika dan kebutuhan moral perlu dilihat dari kasus yang muncul itu tadi. Terus Ibu yang kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk permasalahan itu saya selalu melibatkan rekan-rekan guru di sekolah sekali. Tadi melibatkan semua rekan guru ya, bagus sekali Ibu. Lalu kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya. Yang pertama itu jelas saya merenungkan sejenak kasus yang sedang saya hadapi atau saya amati. Kemudian saya merangkul, seperti yang tadi jawabannya tadi, saya merangkul atau melibatkan semua teman-teman yang ada di sekolahan bagaimana cara mengatasinya. Selanjutnya mungkin saya memutuskan masalah tersebut untuk mengambil keputusan setelah berdiskusi dengan semua teman-teman di sekolah, baru saya akan mengambil keputusan. Luar biasa Ibu. Jadi semua keputusannya diambil berdasarkan musyawarah. Gitu. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tentang dilema etika? Yang pertama jelas saya ketika mengambil keputusan tadi saya harus berdiskusi dengan rekan-rekan guru. Kemudian saya juga tentunya tidak terburu-buru dalam pengambilan keputusan. Nah yang selanjutnya saya akan otomatis mengenai jenjang seperti itu, saya punya atasan, saya punya pengawas. Paling tidak saya meminta atau konsultasi kepada pengawas untuk mengambil keputusan. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau pengalaman sih yang pertama tantangannya mungkin kurang dukungan dari orang tua. Kemudian kesadaran siswa akan pentingnya pendidikan yang masih rendah, perhatian orang tua juga masih rendah. Kemudian tantangan lagi SDM orang tuanya juga masih rendah. Ada tiga Ibu. Ya, ada 3 tantangan. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang selama ini Ibu jalankan? Ya, untuk jadwal sih tidak ada jadwal khusus. Jadi ketika saya menemukan kasus, ya segera mungkin saya akan menyelesaikannya dengan cara tadi diskusi, mengumpulkan teman-teman semuanya untuk menyelesaikan masalah. Kemudian prosedurnya tentang ini ya Mbak. Iya, ya. Tentu tadi kita konsultasi dan musyawarah bersama-sama. Prosedurnya seperti itu.
sih yang saya jalankan selama ini. Apakah adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan khususnya tentang kasus-kasus dilema? Selama ini yang tentunya yang membantu saya ya semua rekan jumpa ya, karena semua keputusan kita ambil bersama, diskusi dengan musyawarah bersama. Ini Bu yang terakhir Ibu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, selama ini saya dalam pengalaman untuk pengambilan keputusan, pembelajaran yang dapat saya petik adalah dengan memperhatikan budaya dan karakteristik lingkungan sekitar di dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Ibu, luar biasa Bu Atika nih tadi untuk menyelesaikan kasus-kasus itu intinya diambil dengan cara musyawarah. Semua didiskusikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu, ini pertanyaannya sudah cukup, ini sudah selesai. Terima kasih untuk waktunya, sudah diperkenankan untuk gitu. Saya mohon pamit Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf Ibu, ini saya mengganggu waktunya Ibu untuk wawancara Bu. Jadi hari ini saya akan wawancara Ibu terkait dengan kasus-kasus atau penanganan kasus yang ada di sekolah. Apakah Ibu bersedia? Bersedia untuk melakukan apa yang dibutuhkan atau diperlukan sama Ibu. Terima kasih Ibu. Gini Ibu, pastinya kan di sekolah itu sering Ibu sering menangani kasus-kasus ya Bu ya, yang ada di sekolah, baik itu terkait dengan masalah siswa ataupun masalah dengan guru seperti itu. Jadi saya pengen tahu Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya sebenarnya saya mohon maaf dulu ya Bu Susi. Ya. Saya memakai pakaian olahraga. Oh iya. Karena kalau jadwal di sekolah kami itu kalau hari Jumat ketiga itu jalan sehat. Jadi mohon maaf saya tidak memakai seragam. Oh gitu. Iya enggak apa-apa Ibu, enggak apa-apa. Gitu. Jadi mungkin saya ulang lagi ya Bu, Ya, untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan penanganan kasus. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi di sini berdasarkan kasus tersebut ini antara dilema etika dan bujukan moral, saya mengamati terjadinya dilema etika karena suatu permasalahan yang terjadi sama-sama benar, tidak ada pelanggaran hukum yang ada. Namun untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral itu perlu dilihat dari kasus dan pilihan yang muncul. Oh iya, seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus ini biasanya saya tidak melangkah sendiri, saya itu perlu biasanya itu konsultasi dengan teman-teman, minta masukan dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah kami. Oh iya, bagus sekali ya Bu ya. Jadi melibatkan teman-teman guru.
Oke. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, untuk langkah-langkahnya atau prosedurnya ini biasanya yang pertama berpikir sejenak untuk mempelajari hal atau kasus tersebut. Yang kedua itu mengumpulkan rekan-rekan guru untuk rapat dan konsultasi. Dan yang ketiga itu memutuskan masalah tersebut untuk mengambil keputusan. Jadi kita mengadakan musyawarah dulu dengan guru yang lain. Ada 3 langkah ya Bu ya. Selanjutnya hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk hal-hal yang dianggap efektif untuk pengambilan keputusan, biasanya yang pertama itu hasil keputusan bersama antara rekan-rekan guru, dan yang kedua itu tidak perlu terburu-buru. Untuk mengambil keputusan itu tidak terlalu buru-buru. Dan yang selanjutnya itu untuk konsultasi dengan sesama AS atau pengawas yang ada di lingkungan kami. Oke. Berarti secara pertama keputusan bersama musyawarah gitu ya. Terus tidak perlu terburu-buru. Jadi ada beberapa pertimbangan, dan yang ketiga adalah konsultasi dengan KS lain ya Bu ya, atau pengawas. Oke. Selanjutnya ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu, yang pertama itu kurangnya dukungan orang tua. Yang kedua, kesadaran siswa akan pentingnya pendidikan rendah. Yang ketiga, SDM orang tua yang rendah. Jadi ada 3 faktor. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus gitu untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang selama ini Ibu jalankan? Jadi untuk menyelesaikan itu, untuk prosedur ini itu tidak ada jadwal khusus, karena kasus-kasus seperti ini kita lakukan dengan konsultasi atau musyawarah dengan pihak-pihak terkait. Jadi tidak ada jadwal khususnya. Tapi kondisional Ibu. Jadi saat ada kasus terjadi maka baru diadakan musyawarah dan penanganannya seperti apa. Baik sekali nih Ibu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang lain yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi untuk kasus ini, faktor-faktor ini, Dewan Guru itu yang selama ini membantu di dalam proses penyelesaian dan pengambilan keputusan dilema etika. Dewan Guru ini, Dewan Guru. Ini putra Ibu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan, terutama tentang dilema etika? Jadi pembelajaran yang dapat dipetik adalah dengan memperhatikan budaya, karakteristik lingkungan di dalam pengambilan keputusan. Jadi untuk pengambilan pembelajaran ini, jadi yang dibahas itu budaya dan karakteristik lingkungan sekitar di dalam pengambilan keputusan. Oke, Ibu. Terima kasih Bu Rustia, terima kasih untuk waktunya nih. Jadi ini sesi wawancara tentang pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika sudah cukup Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya mohon pamit gitu. Terima kasih juga. Ya, saya juga mohon maaf kalau nanti jawaban saya kurang memuaskan, saya mohon maaf. Enggak apa-apa Ibu, semuanya
benar Bu, tentang pengambilan keputusan deh. Ya, terima kasih Ibu. Mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.